Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 Jusitamen episode ke 111 atuh. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana pertempuran besar antara kota Shrek melawan hutan pertarungan bintang benar-benar meletus dengan dahsyat dan kota Shrek hampir saja dihancurkan oleh Ditian kalau sisa jiwa Muan tidak lebih dulu menyatu dengan Suanji hingga menciptakan bayangan naga bumi Tauti. Dengan kekuatan Tauti, Ditian pun berhasil disegel sementara waktu, namun penyegelan itu masih belum menyudahi amukan hutan pertarungan bintang. Malah dedengkot selain Ditian dan biji ikutan turun gunung dan membuat kota Shrek hampir hancur untuk kedua kalinya sebelum tiba-tiba saja pasukan mayit hidup yang entah datang dari mana muncul dan tampak akan segera menginterupsi pertarungan. Di episode kali ini kita akan melihat siapa pemilik sebenarnya dari pasukan mayit hidup tersebut serta pemberitahuan atas eksistensi roh jiwa kepada sang pemimpin hutan pertarungan bintang yang akan menjadi perubahan sejarah panjang atas perburuan monster roh oleh manusia. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja atuh kita terobos. Nah, setelah sebelumnya dibuat deg-degser merinding remang-remang bulu ketek ketika berpikir apakah Sekte Roh Kudus akan membantu hutan pertarungan bintang, rombongan kota Shrek dapat menghela napas lega ketika menyadari bahwa pemilik pasukan mayit hidup dengan kekuatan gelap itu sebenarnya adalah Yuho. Adapun aura penuh kegelapan ini bukan merupakan manifestasi dari kekuatan Master Roh jahat, melainkan kekuatan peramal bencana yang diwariskan oleh Abai Yehlai Keshi pada Yuho. Song Yunji tidak dapat menyembunyikan kegembiraan melihat Yuho datang ketika mereka benar-benar membutuhkan bala bantuan. Sementara itu Yuho yang melihat kerusakan parah di kota Shrek tidak mau menunggu lebih lama dan langsung mengaktifkan bencana mayit hidup miliknya. Pasukan mayit hidup yang dibawa Yuho benar-benar menjadi harapan besar bagi kota Shrek yang hampir hancur, seolah menunjukkan kemenangan yang sudah ada di pelupuk mata. Kata-kata itu sesungguhnya bukanlah omon-omon, karena setelah Yuho muncul, Master Roh kota Shrek yang sebelumnya udah pada lemes dan bengek menjadi bersemangat sekali lagi, dan dengan bantuan pasukan mayit hidup, kota Shrek menjadi mendapatkan bala bantuan yang tidak bisa modern. Biji yang melihat Shrek mulai melakukan serangan balik yang cukup mengerikan pun langsung meledakkan kekuatannya sekali lagi dan menyembuhkan monster-monster roh jahat. Monster roh yang bergimpangan penuh luka namun belum kehilangan nyawa. Astagfirullahaladzim. Namun sekali lagi, keberadaan Yuho dan pasukan mayit hidup benar-benar menyebabkan situasi perang berbalik dalam sekejap, terutama para master dunia roh kota Shrek yang sebelumnya seperti ingin membelah diri untuk membantu para prajurit namun juga harus bertarung melawan para monster roh agung sekarang hanya perlu fokus pada satu tugas. Mayit hidup yang tak terhingga terus-menerus keluar dari gerbang neraka Yuho dan membantai monster roh tanpa rasa takut sedikit pun. Karena pada dasarnya mereka memang hanyalah seonggok daging tanpa nyawa dan kesadaran sama sekali. Nah, bencana mayit hidup merupakan sihir nekromansi atau sihir kematian yang diwariskan oleh Abai. Meskipun dengan kekuatan Yuho saat ini, dia hanya bisa memanggil mayit hidup yang lemah saja. Meskipun lemah dan gak sekuat Beru atau Igris punyanya Sung Jinwo, pasukan mayat hidup Yuhao masih merupakan senjata luar biasa dalam perang besar karena mereka tidak akan pernah habis selama pemilik sihir masih memiliki kekuatan roh. Bencana mayat hidup Yuhao tidak salah lagi merupakan kekuatan paling mengerikan yang ada di medan perang, bahkan sampai membuat sang angsa hijau biji selaku dokter monster roh kelimpungan dan bertanya-tanya dari mana datangnya pasukan mayat hidup ini. Biji dapat merasakan bahwa dari 400.000 monster roh yang dikerahkan untuk menyerang kota Shrek hampir ludes setengahnya, sementara kota Shrek ini hanyalah satu dari sekian banyak kota manusia yang mengancam keberadaan mereka.
Biji tidak tahu lagi bahkan jika akhirnya mereka menang apakah kemenangan itu adalah hal yang sepadan dengan kehilangan sekian banyak monster roh hutan pertarungan bintang. Sementara Biji mulai dilanda panic attack, Yuho yang masih mengendalikan pasukan mayat hidup mulai mengingat apa yang terjadi ketika dia masih berada di hutan iblis, dimana kalau bukan karena tulang roh kepala Wang Qr, dia pasti sudah digeprek oleh serangan Kaisar Mata Jahat alias bapaknya Belo. Dan karena kesempatan itu juga Yuho mendapatkan cukup banyak waktu untuk menyerap cincin roh Belo sehingga saat ini dia resmi menyandang gelar sebagai Master Roh Suci 7 cincin. Ketika Yuho berpikir bahwa kekuatan ini masih belum cukup untuk memanggil mayat hidup kuat, monster roh hutan pertarungan bintang justru berpikir bahwa kehidupan mereka akan benar-benar berakhir. Tapi ternyata Ditian sudah berhasil membebaskan diri dari segel ruang Tauti, sementara Pak Guru Xuan Yi telah membengek dan kehabisan kekuatan baik kekuatan sendiri maupun suntikan kekuatan dari Mbah Muan. Ditian tampak sangat marah begitu melihat banyak perubahan dalam medan perang selama dia tersegel. Namun di bawah komando dan kepemimpinannya yang absolut, para monster roh hutan pertarungan bintang mendapatkan kembali keberanian mereka untuk menyerang Shrek sekali lagi. Ditian melepaskan serangan penuh kemarahan yang sangat mengerikan. Di sisi lain Xuanji dan Song Yunji selaku dua master dunia roh terkuat yang Shrek miliki sudah sama-sama bengek. Sementara Yuho jelas tidak akan bisa menghalau serangan barbar ini dengan kekuatan 7 cincinnya. Nah, ketika Xuan Lao dan kawan-kawan hanya bisa meraung penuh keputusasaan melihat serangan Ditian yang lebih dari cukup kalau digunakan untuk menghancurkan seluruh kota, kerlap-kelip cahaya perak kehijauan dalam jumlah besar menyerbu dari luar kota, sebelum kemudian menjelma menjadi rombongan Sekte Benti alias Sekte Tubuh yang dipimpin langsung oleh ketua mereka Sang Doluo Tubuh Dubushi. Yang membuat rombongan Akademi Shrek cukup terkejut adalah peningkatan aura Dubushi yang saat ini telah mengungguli Xuanji, menandakan bahwa ketua Sekte Tubuh itu telah berhasil menerobos ranah dan menjadi Master Dunia Roh level 99. Dubushi dengan gamblang berkata bahwa dia tidak akan mengizinkan Ditian menghancurkan Shrek, dan kemunculan Sekte Tubuh ini benar-benar sebuah bantuan besar di tengah ancaman kehancuran Shrek entah untuk keberapa kalinya. Dengan bantuan Sekte Tubuh, situasi perang sekali lagi dijungkir balikan karena bagaimanapun Sekte Tubuh selalu dianggap sebagai sekte dengan kekuatan roh paling mengerikan sebab di tengah gempuran alat pembimbing roh, mereka masih berkultivasi murni dengan kekuatan roh alami kayak zaman Tangsan. Berhubung Sekte Benti sempat memiliki hubungan buruk karena pertarungan Muan dan Dubushi, kemunculan salah satu kekuatan besar benua Dolu itu jelas atuh menimbulkan tanda tanya besar untuk tetua Pavilion Dewa Laut. Dubushi menjelaskan bahwa bantuan ini bukannya diberikan karena mereka memiliki hutang atau ingin bersikap baik pada Shrek, namun karena Yuho telah menyelamatkan banyak Master Roh Kekaisaran Tianhun yang ditawan oleh Kekaisaran Ryu, maka Sekte Benti pun mengikrarkan diri untuk turut melindungi kota Shrek. Berhubung sudah khotbah kayak di Jumatan sedemikian rupa, Dubushi pun tanpa ragu sama sekali melemparkan dirinya ke arah Ditian dengan tinju full power. Namun sang dewa binatang itu justru masih berhasil menghalau setiap serangannya dengan sangat mudah. Bahkan ketika Dubushi telah memperbesar ukuran tubuhnya sampai menyamai Ditian, Kaisar Hutan Pertarungan Bintang itu terus memberikan tekanan sebelum akhirnya melemparkan sebuah bola api raksasa yang rasanya cukup untuk menimbun kota Shrek dengan satu hantaman. Dubushi yang menyaksikan pemandangan tersebut jelas tidak bisa tinggal diam saja dan melepaskan kekuatan tubuh rohnya sampai ke batas sebelum menerima bola api Ditian dengan seluruh teknik roh ke-8 miliknya, yaitu jamuan kematian.
Sayangnya jamuan kematian Dubushi hanya bisa meledakkan bola api di Tian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, di mana bagian-bagian itu tetap menyerbu dengan kejam ke arah kota Shrek dan langsung menghancurkan sebagian besar bangunan serta menewaskan begitu banyak prajurit kota Shrek yang berjaga di dalamnya. Shuanji dan Master-Master Roh yang lain sudah berusaha sekuat tenaga membendung bola api di Tian, namun kehancuran besar-besaran di kota Shrek masih tidak bisa dicegah. Di sisi lain Dubushi hanya bisa menggerutu dalam hatinya karena bahkan setelah dia menjadi seorang Doluo level 99 yang kalau di Solen 1 udah setara sama Jian Daoluyo itu ya, di Tian masih bisa menekannya dengan ugal-ugalan dan OTW menghancurkan kota Shrek. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja sebuah mata emas yang bercahaya muncul di depan di Tian sambil meminta Kaisar Hutan Pertarungan Bintang itu untuk tidak bertindak gegabah karena apabila serangan ini diteruskan, maka Yuho akan memastikan seluruh garis keturunan Hutan Pertarungan Bintang akan berhenti di sini. Ketika melihat Yuho, di Tian langsung sadar bahwa ada kekuatan singa emas mata tiga di dalam tubuhnya, sekaligus juga memastikan bahwa manusia yang membuat binatang keramat kekaisaran itu mati adalah pemuda tersebut. Yuho sama sekali tidak menunjukkan pengelakan maupun rasa gentar ketika menerima tuduhan di Tian, sementara semua orang hanya bisa dibuat pusyang ketika melihat kenekatan Yuho, meskipun mereka kagum juga setelah menyaksikan kekuatan pemuda itu telah meningkat sekali lagi. Tanpa mempedulikan tatapan khawatir semua orang, Yuho menjelaskan dengan tegas bahwa dengan pengorbanan Wang Qiu'er saat ini dia telah mengambil peran singa emas mata tiga sebagai binatang kekaisaran. Karena singa emas mata tiga selama ini membawa keberuntungan dan memikul nasib seluruh monster roh Hutan Pertarungan Bintang, maka apabila di Tian membunuhnya, maka nasib dan keberuntungan rakyatnya di Hutan Shingdo juga akan berakhir. Ketika di Tian emosi karena merasa diancam, Yuho sendiri justru menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat menyakiti, justru ingin menyelamatkan monster roh. Karena perbuatan di Tian mengurung Wang Qiu'er di Hutan Pertarungan Bintang akan menyebabkan nasib monster roh lain di seluruh benua akan menuju kehancuran. Padahal keseimbangan kekuatan antara manusia dan monster roh sudah mulai goyah. Yuho mengingatkan betapa saat ini kekuatan manusia di benua Dolu telah melampaui monster roh. Misalnya di masa lalu seekor monster roh 100.000 tahun hanya bisa dilawan oleh master dunia roh. Saat ini kesenjangan kekuatan itu dapat ditutup dengan bantuan alat pembimbing roh. Karena itulah bahkan setelah di Tian mengerahkan seluruh kekuatan Hutan Pertarungan Bintang, Yuho yakin jika seluruh kekuatan itu masih belum bisa menghancurkan kota Shrek. Berkaitan dengan kekuatan manusia zaman sekarang, Yuho mengingatkan juga bahwa kebutuhan manusia akan cincin roh merupakan sesuatu yang tidak akan bisa hilang dan hampir saja membuat di Tian emosi sekali lagi sebelum mendengar Yuho berkata bahwa dia memiliki cara untuk mendapat cincin tanpa memburu monster roh. Tepat ketika Yuho mengatakan hal itu, cincin-cincin emasnya menyala dengan terang sebelum disusul dengan kemunculan sang gadis salju Sunu yang merupakan penguasa kutub utara sekaligus juga monster roh agung peringkat ketiga. Di Tian auto kebingungan melihat gadis salju yang konon katanya sudah pindah alam akibat bencana ratusan ribu tahun monster roh, namun sekarang justru melihatnya muncul di dalam tubuh seorang manusia. Untuk menghapuskan kebingungan di Tian dan monster roh lainnya, Yuho pun membenarkan bahwa sosok yang baru saja muncul dari dalam tubuhnya adalah gadis salju dan potret penguasa kutub utara itu bukan sekedar keterampilan, melainkan benar-benar wujud asli seekor monster roh yang berubah menjadi roh jiwa. Yuho kemudian menjelaskan bahwa roh jiwa adalah bentuk simbiosis mutualisme antara manusia dan monster roh, di mana manusia dapat memperoleh cincin roh dari monster roh yang masuk ke dalam tubuhnya tanpa diburu.
Semakin kuat monster roh maka akan semakin banyak cincin roh yang diberikan, seperti halnya Sunu yang memberikan 4 cincin roh untuknya. Selain juga memberikan lebih banyak cincin untuk manusia tanpa diburu, monster roh yang usianya sudah mendekati akhir dapat bertahan hidup lebih lama, setidaknya sampai tuan jiwanya pindah alam juga. Dan di saat yang sama juga membantu tuan jiwanya meningkatkan ranah, di mana semakin tinggi ranahnya, semakin lama juga seorang master roh akan hidup. Yang lebih baik lagi, perjanjian roh jiwa hanya bisa dilakukan dengan kesediaan monster roh, sehingga ikatan tersebut merupakan pilihan yang murni dibuat oleh si monster roh, sehingga sangat berbeda dengan pembunuhan brutal yang selama ini terjadi. Setiap omongan Yuho tampak seperti dongeng tak berdasar yang tidak pernah Ditian dengar sebelumnya, namun keberadaan Sunu di tubuh pemuda itu memang sebuah kenyataan, sehingga sang dewa binatang buas pun akhirnya menjadi penasaran ketika mengajak Yuho datang ke hutan pertarungan bintang untuk membicarakan roh jiwa lebih jauh. Yuho sama sekali tidak keberatan menerima ajakan Ditian, malah meminta Suanji untuk mencari sukarelawan yang akan melakukan uji coba di hutan pertarungan bintang 3 hari lagi. Meskipun masing-masing pihak sama-sama mengalami kerugian besar yang tidak terelakkan dari perang ini, harus diakui bahwa keberanian Yuho berunding dengan Ditian sudah cukup menunjukkan betapa pemuda itu memang memiliki kekuatan untuk memikul masa depan benua. Sekarang setidaknya perang yang tidak perlu itu dapat dihentikan, dan masing-masing pihak sedang mengambil waktu mereka untuk memulihkan diri sekaligus juga mencari sukarelawan untuk melakukan trial perjanjian jiwa. Kondisi secara perlahan mulai kembali seperti sedia kala, dan malah petaka yang berhasil dicegah itu membuat para tetua pavilion Dewa Laut bahkan juga sisa jiwa Muon menjadi tenang, seolah yakin bahwa saat ini sudah ada generasi muda yang bisa menggantikan mereka melindungi benua. Wah, sumpah ya guys ya, mayan full baku hantam nih episode. GG juga Yuho sekarang punya kekuatan mayat hidup kayak anime dari negara sebelah. Ayo yang nonton juga Solo Leveling boleh nonton, boleh komen di bawah ya guys ya. Nontonnya di mana coba? Cakra Diva, Gnosis, Mancamaya, edan gak tuh? Segala dibabat. Nah di episode ini Yuho juga ngejelasin tuh kenapa sih kok Master Roh di Solen 2 kayak OPW-nya itu kebangetan dibanding zaman Tangsan. Nah perbedaan ke-OP-an ini memang dipengaruhi sama alat pembimbing roh ya guys ya. Makanya kayak sekarang kita kan dulu mah zaman dulu teh belum ada Ipong. Nah sekarang mah udah ada Ipong, jadi gampang tuh nelponnya, nggak mesti ke Telkom lagi ngabisin duit ya kan, apa pakai koin gitu kan. Makanya Sekte Benti itu udah kayak dewa punya kekuatan roh segitu gede tanpa bantuan alat pembimbing. Kira-kira apakah trial perjanjian jiwa yang Yuho lakukan akan berhasil? Tungguin minggu depan atuh ya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini mau istirahat dulu, ini lagi nggak enak badan Sama kalian juga jaga-jaga kesehatan ya guys ya, karena lagi musim kering ini teh, musim pancaroba, jadi udaranya tuh jadi kotor gitu, karena katanya udara itu nggak punya KTP ya guys ya, padahal udah melalang buana ini teh, debunya sampai ke sini gitu ya. Aduh parah sih.